Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only EQ Media. Sebelumnya, biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya EQ Media di @EQ-Media, dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Hai semuanya, selamat tahun baru. Semuanya apa kabar? Jiwa yang baru, hati yang baru, hati-hati yang rapuh semoga tetap tegar dan berusaha untuk bertumbuh di tahun yang baru ini. Wah, 2023 nggak kerasa gitu. Welcome, selamat datang again. Setelah EQ Media libur kurang lebih semingguan tidak ngonten, kami ambil cuti masing-masing. Enggak sih, sebetulnya ada yang sakit juga gitu. Jaga kesehatan bagi kalian semua, cuaca bener-bener lagi dingin-dingin ya. Semoga tidak sedingin sikap dia ke kamu pastinya. Kamu wajib mendapat yang terbaik di tahun 2023, yaelah. Mengomentari Kamen Rider Rubah episode ke-16 kali ini sangat rame gitu ya, first impression. Untuk episode kali ini gitu, seru sekali gitu, dimana sedikit demi sedikit kita mulai banyak terbukakan fakta lagi, fakta-fakta yang sangat menarik di sini mengenai kegilaan Desire Grand Prix. Di episode kali ini kita juga bisa melihat dan menakar sebagaimana ataupun kayak bagaimanakah naifnya sifat dari Game Master. Bagaimana dia terlihat begitu semuanya kayak dia aja gitu, kayak semaunya juga dalam tanda kutip, tidak terlalu memikirkan keselamatan manusia secara keseluruhan. Tapi juga egois dalam mengatur jalannya permainan semaunya dia aja gitu. Mau bilang dulu, kata kunci utama dalam series ini adalah benar sekali tebakan EQ Media, tebakan Om Hige kemarin di konten mengomentari. Coba tebak apa yang kita tebak gitu ya. Alurnya udah penuh entertaining gitu, semacam hiburan doang. Ternyata memang benar gitu, udah kayak Squid Game, pertarungan hidup dan mati yang dipertontonkan sebagai hiburan aja gitu. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas nanti. Yes, plot masih meneruskan di mana Yamato kapal perang alias si raksasa itu gitu yang tumbang oleh Ace. Kemudian gamenya malah belum berakhir. Mestinya game sudah selesai, ini malah nambah game, di mana penentuan Desashin dilakukan dengan cara yang amat sangat egois semaunya Game Master. Permainan mencari rubah, menghancurkan rubah. Para peserta yang tersisa yang mau nggak mau harus mengalahkan Ace gitu. Jadi para peserta dituntut untuk mengalahkan Ace gitu. Menjadi Desashin wajib membunuh ataupun mengalahkan Ace. Seperti biasa, awalnya dibuka oleh monolog yang dilakukan sepenuhnya oleh Sumuri. Meskipun kedatangan Keiwa sudah lama comeback, tapi tetap narasi dipegang oleh Sumuri. Tidak lantas balik lagi dijelaskan oleh Keiwa seperti episode awal. Kita salah fokus gitu sama make up bagian matanya Sumuri, kita lihat makin terlihat kayak memperlihatkan kesan kesedihan. Entah mengapa gitu, ada yang berbeda aja. Sampai menit 3:15 kita melihat di ruangan persiapan para peserta. Setelah narasi dilantunkan oleh Sumuri, cekcok kembali terjadi dengan Sumuri yang selalu memprotes kebijakan Girori yang semakin semaunya aja. Girori bagaimanapun caranya ini harus menghancurkan dan menyingkirkan Ace. Girori ini kalau kalian lihat perannya sebagai seorang sutradara di sini, lebih dari host ataupun pemandu seperti Sumuri. Dialah pemegang keputusan. Karena ini berbicara tentang ranah entertainment yang gila ala Desire Grand Prix. Dia sebisa mungkin ingin mengganti wajah Ace di dunia DGP karena udah bosen gitu ya, gits lagi yang terus memenangkan Desashin. Di setiap survival game ya didominasi oleh gits. Mungkin ada beberapa protes juga dari para penonton, tanda kutip para penonton. Girori ingin sajian menarik untuk proses penyajian game ini. Dia ingin Desashinnya selain Ace. Dia memberikan instruksi kepada Keiwa agar bisa mengalahkan Gits. Girori menjamin bahwa gelar Desashin akan jatuh ke tangan Keiwa dengan sebuah item terbaik dan terkuat sampai episode 16, Command Twin Buckle. Keiwa dilanda kebingungan yang amat sangat besar. Bagaimana mungkin dia harus menyerang orang yang menyelamatkannya berulang kali di DGP. Di satu sisi juga Keiwa tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan Ace. Ya Ace itu memang sangatlah kuat gitu. Pemikiran itu juga yang membuat Neon Kurama ini terus berpikir lebih dalam. Nah, alasan utama kenapa cuma Keiwa yang diberikan Command Twin Buckle. Pertama, karena Keiwa itu lebih teguh pendirian ketimbang Neon. Alias keinginan Keiwa lebih kuat. Keiwa bisa menjadi rider yang jauh lagi lebih kuat dengan sebuah alasan yang mendasarinya. Itu ya. Yang kedua ya jelas gitu, di sini mulai kelihatan bahwa Neon Kurama ini sepertinya ya agak dilindungi secara tidak langsung gitu. Girori tidak akan terlalu membebankan semua sistem kepada Neon secara langsung, tidak memposisikan Neon melawan Yamato yang berbahaya, tidak memposisikan Neon di kelompok rider yang tidak berguna gitu. Bukan berarti dia hanya cewek, tapi alasan lain gitu. Dia juga tidak memberikan super item kepada Neon, hanya upgrade beat buckle aja, alias ya Girori pun paham ayahnya Neon
alias Kousei Kurama adalah sponsor terbesar untuk DGP, ya pasti. Yang utama adalah diadukannya Keiwa versus Ace yang sangat berbahaya. Dengan embel-embel Desation, Neon hanyalah alasan kedua aja gitu. Viewer DGP juga harus naik katanya. Dengan keikutsertaannya anak investor di dalam permainan. Ini cukup menarik gitu. Dan yang lebih kasihan adalah Pang Jack masih dalam kendali Girori. Hingga akhirnya dia kalah karena sistem ledakan otomatis yang ditanamkan oleh Girori. Ace selamat di sana. Ace menyadari bahwa Win Hareruya masih dalam kendali Game Master. Pintarnya Game Master dalam membujuk Keiwa untuk ikut andil dalam egonya adalah dengan memberikan bumbu-bumbu sentimental, penuh kesedihan, penuh pengharapan. Dia memperlihatkan sebuah perbandingan antara keinginan ideal Ace dan keinginan idealnya Keiwa. Ace hanyalah meminta untuk menjadi staff DGP. Dan Girori menyebutkan itu adalah hal yang sangat bodoh gitu kepada Keiwa. Sedangkan Keiwa meminta perdamaian dan kembalinya para rider yang tewas. Berulang kali dengan cara seperti ini, Girori mencoba untuk menyentuh sifat Keiwa agar tergerak. Sampai menit 6:15 kita melihat efek selepas Pang Jack loss, di mana ekspresi Sumuri tak bisa lagi menahan ini semua. Sumuri sudah tahu kekalahan Pang Jack ini sangatlah tidak adil. Girori bisa dengan mudahnya menyingkirkan notabene orang yang dekat dengan dia tanpa ampun. Dianggap tidak membantu dan malah bersekutu dengan lawan gitu. Itu alasannya, dia akan musnahkan setelahnya. Kepergian Pang Jack membuat Keiwa terpukul. Di sana dia masih merasa bahwa itu adalah serangannya Ukyo Ace yang membuat Win tanda kutip tewas. Di sana lalu Neon menimpali hal yang sangat keren. Dia berbicara akan menuntaskan game ini dengan caranya sendiri. Wah, kita bahkan sudah tahu arahnya nanti kemana. Dasar orang kaya yang memiliki banyak privilege. Langsung bertanya ke orang dalam gitu. Orang dalamnya sungguh sangat istimewa di DGP. Kita lanjut lagi sampai menit 8, di mana dalam suasana rintik hujan, Ace masih bersembunyi sebelum kemudian anjing pelacak alias Kamen Rider yang dikontrol oleh Girori terus mencari di mana Ace berada. Sang navigator yang pasti mengetahui di mana Ace selalu datang menemui Ace. Game Master yang memiliki CCTV pun ada blind spot. Tidak semua dalam kendali dia, atau memang karena itu sudah malam, jadi Girori tidur. Sumuri di sini sangat menenangkan jiwa, tanda kutip kayak menyejukkan jiwa. Omigi suka banget Sumuri di episode kali ini, apalagi di scene ini terlihat banget figur seorang Onesang yang sayang adanya. Diperlihatkannya dengan sikap atau juga terlihat seperti seorang pacar yang penyayang banget gitu ya terlihatnya si Sumuri ini. The best sih, Sumuri ini membawakan makanan dan minuman kepada Ace plus juga peralatan P3K karena memang Ace lumayan banyak terluka. Sumuri tipikal tsundere juga gitu, dia nggak mau disebut Onechan lah, apalah Onesang gitu, Onesang gitu ya, sorry. Tapi berkelakuan layaknya kakak penyayang gitu. Dia sangat peduli terhadap Ace. Mungkin alasan utamanya adalah karena dia mengetahui siapakah Ukyo Ace. Dan Sumuri juga nampaknya mengetahui banyak tentang kejadian Mitsume. Ace mempertanyakan banyak hal tentang kenapa dia lahir, tujuan dia lahir ke dunia itu apa, dia ingin tanya ke ibunya. Sumuri lalu mulai mengerti kenapa Ace selalu ingin menguak misteri DGP semua demi sang ibu. Ace seharusnya menyerah di fase ketika dia tidak berhasil menuliskan keinginan untuk bertemu sang ibu. Tapi Ace yang pintar ini ternyata tidak mudah menyerah. Dengan segala cara, dia mencoba mencari kepingan puzzle yang mengarah pada keberadaan sang ibu, yang memang ditutupi oleh game ini. Ekspresi Sumuri langsung menyiratkan banyak sekali kesedihan yang amat sangat dalam saat Ace berkata Mitsume. Ace adalah sosok yang malang di tengah semua gemerlap yang telah ia capai lewat DGP ini. Semua keinginannya hanya bermuara pada pencarian sang ibu tadi. Gits ini kalau diperhatikan sangat improve banyak di filter dan grading kamera gitu ya. Coba kalian lihat movementnya, apanya, semuanya keren gitu. Kelihatannya episode sekarang kayak kita ngelihat filter movie, tidak seperti dorama di Jepang pada umumnya. Ini sangat keren gitu, pakai banget gitu. Good buat Gits sejauh ini improvementnya. Sampai menit 9:50 kita melihat sudut pandang dalam juga kayak dari percakapan Keiwa dan Sarah. Kedua kakak beradik ini saling mengobrol dan berandai-andai tentang hal yang membuat mereka bahagia. Keiwa di sana berkata bahwa andai aja kedua orang tua mereka masih hidup, masih ada gitu ya, maka akan memperlengkap kebahagiaan mereka berdua. Keiwa yang sudah tahu kebenaran bahwa kedua orang tuanya mati karena keikutsertaan dalam DGP semakin membuat ia bersemangat untuk menang. Dengan keinginannya yang ingin membuat rider yang mati kayak bisa balik lagi ke kehidupan aslinya, kayak apa ya, korban dari Yamato bisa balik lagi gitu, membuat Keiwa ingin agar kedua orang tuanya ikut kembali. Di lain sisi, Neon Kurama yang sudah tahu siapa ayahnya berkat bantuan kedua bodyguard langsung menodong Kousei gitu ya dengan sangat jelas gitu, yakni ayahnya sendiri, untuk meminta sesuatu dan menyelidiki sesuatu tentang game berburu rubah yang sudah kelewat batas dari Game Master. Neon ingin menyelesaikan semua dengan caranya, ternyata memakai koneksi orang yang sangat dalam.
Bukan orang yang sembarangan gitu, ini mah privilege banget. Langsung sama sponsor utama si game bangke ini. Scene lalu dilanjutkan dengan digiringnya Ace oleh rider remote control atau rider anjing pelacak ke area Keiwa. Di sana dengan tekad dan strategi oleh Keiwa, dia akan menghadapi Ace. Tycoon versus Gits ini dengan keduanya yang saling memakai mode Command Twin Buckle. Yang satu adalah prajurit Cannon dan Gits adalah prajurit Jet. Entah ini adalah strategi atau emang hemat budget buat properti aja, tidak dikeluarkan keduanya. Jadi nggak memakai mode yang sama di satu scene pertarungan. Sampai menit 14:10 kita diperlihatkan aksi pertarungan yang sangat epic dan keren. Tidak lebay sama sekali, moving kameranya dapat smooth. Zoom in, zoom outnya juga dapat, pergerakannya tidak pusing, CGI tidak lebay, dan seperlunya, cakep pokoknya gitu. Posisi ini kayak apa ya, keren aja gitu. Saat mereka bertarung di mode Rising Sword, sangat oke. Pertarungan Tycoon versus Gits ini sangat worth to watch, dimana perpindahan ke mode Cannon dan mode Jet, keduanya juga sangat smooth dan keren, cakep pokoknya. Hingga akhirnya, Girori datang untuk memusnahkan Ace karena Girori paham bahwa Keiwa sebetulnya tidak bisa mengalahkan Ace. Meskipun kita lihat Ace tidak 100% menyerang Keiwa serius dan membuat Keiwa mati, tapi Ace tetap fokus dan serius memberikan damage serangan kepada Keiwa. Dan plot twist yang bisa ketebak sih, tapi ya kita sebut plot twist, tipikal Keiwa banget, dia malah nyerang Girori yang sudah berubah menjadi Glare, di mana strategi terpojoknya adalah memang disengaja. Dia sudah mengira bahwa Girori kemudian yang akan mengeksekusi Kamen Rider Gits. Keiwa lalu menyerang Glare yang sudah melepaskan serangan delete-nya kepada Ace. Di sana Girori alias Glare nampak bingung sebelum akhirnya datang Niram, sang eksekutif utama di GP yang lebih tinggi tingkatannya dari Game Master. Punya kuasa spesial akan DGP, permintaan Neon adalah membuat Niram bergerak dalam meninjau kembali perlakuan Game Master. Nah ini sih orang dalam dari segala orang dalam gitu ya kalau si Neon itu. Padahal capek-capek jadi dijelasin dulu gitu. Udah aja langsung kayak minta ke papanya kalau punya permintaan. Meskipun di dunia buatan. Setingkat master yang punya kuasa aja tunduk sama Niram. Dan Niram sangat menghargai Kousei Kurama. Gila sih ini game. Lanjut kita lihat sampai menit 17:05 kita diperlihatkan dengan penjelasan Keiwa yang tidak terima bahwa keinginan Ace adalah hal yang bodoh. Di sana Girori berasumsi bahwa alasan dia melakukan kelicikan untuk mengeluarkan Ace adalah karena dia berusaha menyelamatkan dunia dari keinginan bodoh Ace. Naif ya. Justru menurut Om Hige, ketika keinginan Ace ini di season ini cuma jadi staff di GP, yaitu keinginan teraman gitu ya, kayak nggak akan merubah dunia, toh nggak merugikan dunia juga gitu. Cakupannya hanya untuk Ace sendiri. Daripada merubah struktur apa-apa yang ada, ini adalah game kesenangan gitu. Kayak rentang waktu terbatas sebelum hancurnya dunia doang mungkin. Itu menurut Om Hige. Ya, memang ini dunia buatan sih. Sambil mencari cara mengalahkan dan memusnahkan inti Yamato, maka game ini dibuat. Ya meski terlihat sesat, tapi ini adalah bentuk frustasi mungkin bagi manusia dan stressfulnya mereka karena belum mendapatkan cara bagaimana benar-benar menghancurkan Yamato dari dalam dan menyeluruh. Ya, entah gitu realitanya seperti apa tentang Yamato ini. Mereka malah menyuruh Archimedal yang meneliti, dan Archimedal ini sekarang malah mempercepat gitu tumbuh kembangnya Yamato. Malah Archimedal meneliti evolusi Yamato hingga tahap yang sangat kuat banget untuk menghancurkan DGP. Tapi hal itu semakin memperlihatkan bagaimana naifnya peran sang Game Master di sini, di keputusannya yang hanya beralasan keinginan bodoh Ace. Jauh dari itu, dia hanya ingin mengganti pemain lama dengan pemain baru untuk kebutuhan entertainment. Sekilas dari ekspresinya, kalau melihat Niram di sini, kok jadi keingat Ang gitu ya. Kayak meski Ang lebih tajam lagi ekspresinya, tapi agak-agak mirip. Sampai menit 18:20 kita melihat bagaimana Tycoon, Gits, dan Nago ini berjuang untuk melawan Glare. Kekuatan Glare memang masih mendominasi, tapi endingnya Glare yang terpojok juga. Di sana lalu Niram datang mendekati Glare dengan santai. Gila ini orang gitu, kayak punya kuasa banget di sini. Di sistem Desire Grand Prix dia udah kayak hologram gitu ya. Dengan menjentikan tangan aja, itu doang. Gitu. Memang itu terlihat kayak ala-ala Ace gitu ya ketika Niram menjentikan tangan. Apakah ada kaitannya? Gak tahu sih, pokoknya setelah dia melakukan hal tersebut, Glare lalu unhenshin, keluar dari mode henshinnya dan kembali ke bentuk Girori. Gila. Langsung gitu, pantas dia tenang-tenang aja, emang punya kelebihan dan kuasa yang gede di sistem. Terlihat sih saat dia ngasih twin command bakal dulu gitu ya, kepada Ace. Ini cukup lumayan unexpected gitu, keren aja gitu. Setelahnya lalu Girori musnah, entah menuju kemana. Di sana, di saat terakhir terlihat bahwa Girori mengkhawatirkan proses kembang Yamato. Kita bisa melihat bahwa Yamato suatu saat akan meledak dan kuat, di mana pertarungan pasti akan terjadi di luar game di GP.
Sudah Om Hige bilang, di GP ini selain bentuk persiapan mencari pahlawan mungkin yang kuat untuk melawan Yamato Super, tapi adalah bentuk depresi mungkin dari para petinggi dan manusia terhadap sistem dunia yang kacau. Dunia buatan jadi dipakai untuk melawan Yamato mungkin. Dan ini adalah bentuk healing mereka gitu, meski brengsek juga gitu bisa menghilangkan dan memusnahkan manusia, terus bisa jadi dibuat Yamato lagi. Meski dikasih embel-embel mewujudkan impian gitu, intinya cuan juga gitu bisa. Sampai menit 19.20, Niram lalu pergi dan mengucapkan terima kasih kepada Tycoon, Gitz, dan Nago. Waduh, dia pergi bak hologram gitu, memakai teleport. Kacau, main hilang-hilang aja. Keiwa tidak terlihat kaget sama sekali melihat kemampuan Niram gitu, karena memang dunia berjalan sudah sebegitu anehnya mungkin. Menit 20:33, mereka bertiga ini kayak bercanda kembali dan mention bahwa pertandingan sekarang tidak ada Desashin. Yang ada malah Sumuri dengan bahagia bilang bahwa mereka bertiga lolos ke stage berikutnya sebagai Kamen Rider lagi. Sampai menit 21:25 kita melihat kediaman ilmuwan gila yakni Archimedal, di mana sudah pasti berarti jika ada rider yang mati di DGP ini akan dikirim ke kediaman Archimedal entah untuk dijadikan bahan Yamato. Mereka bilang sebagai pupuk. Menyediakan kayak hal ini untuk Yamato. Menyedihkan itu saat Archimedal menyadari bahwa Azuma di sana ternyata masih hidup. Ngeri nih, itu berarti sebelumnya yang dikirim ke sana berarti emang ada yang benar-benar mati. Gimana nih nasib Taira Sang, Shirowe, rekannya Azuma, bahkan ibu bapaknya Keiwa mungkin? Kita nggak tahu. Gila, ini kayak dijadiin pupuk. Dikirim dari pusat, tujuannya untuk menghambat Yamato mungkin gitu dikira oleh pusatnya. Tapi ternyata malah dipakai untuk ngembangin Yamato. Terus, agreement apa yang dipakai si Archimedal buat ngeyakinin bahwa tanda kutip jasad manusia bisa dipakai untuk ngelawan Yamato, malah di-upgrade gitu di sini. Bagaimana ke depannya? Ngeri-ngeri jijik juga saat si Archimedal ini malah jilat tangannya Azuma. Gila ya. Di ending yang paling membagongkan selepas tidak adanya Game Master, Sumuri jadi lebih leluasa, lebih ekspresif. Di sana ia bilang bahwa DGP adalah ranah entertainment orang-orang yang notabene mungkin kaya viewersnya ini. Ranah bisnis gitu. Bener kan, ini kayak ada guns-nya, ada kayak Squid Game-nya. Mungkin beda kalau sama Alice in Borderland gitu. Sini benar gitu. Kalau niatnya nyelamatin dunia nggak perlu pakai permainan segala katanya. Gila sih dunia yang coba diatur DGP dan di dalamnya ada kuasa Yamato. Itu dari mana? Yamato buatan DGP juga memang jangan-jangan emang sangat murni untuk bisnis. Yang gilanya adalah segitu gedenya kuasa di DGP bisa ngatur dunia. Dia bisa menghilangkan ingatan siapapun di berjuta-juta orang selepas kerusakan kejadian yang terjadi oleh Yamato. Gila, teknologi apa yang bisa nge-cover ini semua? Atau mungkin semua adalah hologram doang? Ini sakit gitu ya. Sepersekian detik kehancuran kota di cover karena ada satu Desashin bisa mempengaruhi pikiran jutaan orang. Yang lebih gila lagi, ini teori Om Hige. Teori. Gimana kalau misalnya kayak dunia di mana SK1 Neon ini berada memang bener-bener buatan, tanda kutip, ya orang-orangnya bukan buatan, tapi dunianya buatan. Kayak dibuat pingsan gitu, dimasukin ke dunia tersebut untuk uji coba, dimana penduduknya ya cuma itu aja sejak lahir. Mungkin bisa juga kayak proses cuci otak untuk tujuan tertentu alias bos utama di GP. Jadi ada dunia di luar dunia gitu. Kebayang kasusnya kayak mungkin Attack on Titan atau lebih liar lagi. Jadi warga di dunia Ace sebetulnya hanya lingkup satu aja, segitu-gitu aja. Jadi kayak abad 1 yang diungkapkan hanyalah struktur perhitungan kayak dunia yang dibuat di situ aja. Gila sih kalau memang sampai begitu, jadi bisa jadi kayak dunia luar, dunia tempat Gitz, yaitu norma-norma aja berjalan. Sama kayak kita. Cuma fokus mereka diserang Yamato dan bisa jadi fokus di GP adalah gimana caranya Yamato nggak sampai keluar stage. Atau dunia asli gitu. Jadi hanya di dunia buatan aja. Nggak nyampe ke real dunia manusia. Ngerti nggak? Jadi kayak tanpa campur tangan di GP gitu kalau di luar gitu. Dan penonton yang diperlihatkan banyak menonton sajian realita rider, disebutnya reality rider. Adalah penonton dari dunia yang biasa-biasa aja gitu. Dunia aman di luar kendali di GP. Cuma mampu menggelontorkan dana mungkin kayak sebegitu besarnya karena takut Yamato tiba menginvasi keluar dari portal dunia Ace. Kalau begini sih rame banget gitu, kayak kemungkinannya banyak banget. Di akhir kita bisa melihat semua jawabannya di mana Kousei berkata dia ingin terus melihat hiburan di dunia ciptaan, dunia buatan Niram. Nah kan, maksudnya Niram berjalan ke sana kemari pakai hologram juga emang ini dunia buatan dia. Ketika dia di dunia nyata kayaknya dia nggak bisa gitu. Cuma fokusnya, kasihan sama civilian yang emang dari dunia luar terus ditarik ke dunia buatan Niram dan DGP di sini. Terus faktor semisal Yamato deh. Ternyata bukan masalah gitu karena ya diciptakan murni bisnis oleh eksekutif DGP. Udah cuma kayak hiburan gabut doang gitu. Para orang kaya ingin terlihat sesuatunya tentang entertainment, bagaimana cara mati seseorang dan lain-lain, ini kayak psikopat gitu ya. Gila gitu. Jadi mungkin konklusinya
Bisa jadi Yamato emang sebuah ancaman, ini berdasarkan kata dari Game Master. Dan ancaman tersebut memang sulit untuk dituntaskan karena upgrade lah, custom lah, dan lain-lain. Bisa jadi juga ternyata Game Master nggak tahu karena Yamato memang sengaja proyek ciptaan dari Archimedal dan DGP, meskipun Archimedal ngakunya hanya peneliti, bukanlah pencipta. Kedua, bisa jadi selain hiburan ini adalah prasarana agar Yamato tidak mengamuk dan keluar dari dunia buatan DGP. Dan suatu saat bisa jadi Yamato mengamuk keluar area dunia buatan, alias dunia asli yang langsung diserang dan benar-benar memporak-porandakan seluruh dunia. Ini kemungkinannya banyak banget gitu, ya seru banget. Minggu depan kita sudah diperlihatkan penambahan rider lagi, ada yang mukanya nyebelin, ada cewek cool juga gitu, ada rider tematik wolf juga, banyak pokoknya yang cewek cool cantik juga gitu, menarik untuk kita lihat. Penasaran ya? Akan banyak form baru dan sepertinya ada staff terbaru. Pokoknya keren banget sejauh ini. Oke, mungkin segitu aja menurut Om PG. Kita tutup aja kuliah di video kali ini. Thanks sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.